Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelot 18 yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul, kini konstruksinya telah mencapai 73%. Namun, jalan ini belum bisa digunakan untuk arus mudik Lebaran 2025. Saat ini, proses pengaspalan sudah dilakukan, dimulai dari titik utama di Kabupaten Bantul menuju Kabupaten Gunung Kidul. Dengan progres yang terus berjalan, kita berharap JJLS Kelot 18 bisa segera rampung dan siap dilintasi kendaraan, khususnya menjelang libur akhir tahun atau mudik mendatang. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, sebelum menyaksikan videonya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek dan mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu. Kalau saya, pakai oli Top One yang seri Evolution, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Kita mulai perjalanan dari jembatan Kretek 2. Dari sini, kita bergerak ke arah timur, mengikuti jalur yang akan terhubung langsung dengan proyek Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS segmen Kelot 18. Nah, di sebelah kiri nan jauh di sana, sudah mulai terlihat bukit yang dikepras. Itu merupakan bagian dari proyek JJLS Kelot 18 yang sedang dalam tahap pembangunan. Di depan ada perempatan. Apabila ke kiri akan menuju ke arah kota Yogyakarta, apabila ke kanan akan menuju ke arah pantai Depok. Kita masih lurus saja. Cuaca kali ini tampak cerah berawan. Awan-awan putih yang menggantung di langit membuat suasana terasa sejuk, namun tetap cukup terang untuk merekam setiap detail perjalanan. Dengan cuaca seperti ini, kita bisa melihat perkembangan proyek Kelot 18 dengan lebih jelas. Di sebelah kiri adalah Parangtritis Geomaritim Science Park, sebuah pusat edukasi dan riset kelautan yang menjadi salah satu fasilitas kebanggaan di kawasan selatan Kabupaten Bantul. Oke, kita lanjut. Oh ya sedulur, gambar ini diabadikan
pada tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Kelot 18 sudah mulai terlihat di depan. Proyek tersebut nantinya akan tersambung langsung dengan jalan yang sedang kita lalui sekarang, membentuk satu kesatuan jalan lintas selatan yang mulus. Sekarang, kita langsung saja melihat perkembangannya dari udara. Dari ketinggian, kita bisa lebih jelas menyaksikan bagaimana Kelot 18 dibentuk. Terlihat di titik ini, atau tepatnya di STA 0, proses pengaspalan sudah mulai dilakukan, meskipun baru pada satu sisi saja. Ini menjadi pertanda bahwa pekerjaan jalan terus bergerak maju, dimulai dari sisi Kabupaten Bantul menuju ke arah Gunung Kidul. Lapisan aspal yang sudah terbentang ini akan menjadi dasar jalur utama yang menghubungkan kawasan perbukitan dengan rute utama JCLS Kelot 18. Sekarang, kita coba susuri jalurnya untuk melihat sampai sejauh mana proses pengaspalan ini sudah dilakukan. Dengan melihat langsung dari udara, kita bisa mengetahui titik-titik mana saja yang sudah diaspal dan bagian mana yang masih dalam tahap pengerjaan. Oh ya sedulur, proyek JCLS Kelot 18 ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2025 sesuai dengan kontrak pengerjaan yang telah disepakati. Meski demikian, pihak pelaksana tetap akan melihat perkembangan di lapangan, apakah progresnya bisa selesai tepat waktu atau perlu ada penyesuaian tergantung pada kondisi cuaca, kontur medan, dan faktor teknis lainnya. Ternyata, baru sampai di titik ini proses pengaspalannya. Masih ada beberapa segmen ke depan yang belum tersentuh aspal. Namun melihat progres yang terus berjalan, semoga ke depan pengerjaannya semakin cepat dan lancar, hingga jalan ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya untuk mendukung konektivitas wilayah selatan Jawa. Namun, ada sedikit yang perlu diperhatikan, bahwa terjadi longsor di beberapa titik pada tebing yang belum diperkeras menggunakan semen. Semoga saja semua ini tidak mengganggu kelancaran dalam proses pembangunan Kelot 18 sesuai yang direncanakan. Pengaman tebing juga sudah terlihat di beberapa titik, menjadi bagian penting dari pembangunan di kawasan perbukitan ini. Selain berfungsi untuk menjaga keamanan jalur dari longsor, kehadiran struktur ini
justru melengkapi keindahan visual di sepanjang Kelot 18. Terlihat beberapa alat berat berjajar rapi di lokasi proyek. Hal ini karena hari ini masih bertepatan dengan masa libur Lebaran, sehingga aktivitas di lapangan tampak lebih lengang dari biasanya. Para pekerja sebagian besar masih libur, namun alat-alat berat masih standby di lokasi dan siap digunakan kembali saat pekerjaan dilanjutkan usai liburan. Jalur ini memang terlihat cukup ekstrim, dengan tikungan tajam dan kontur yang naik turun di kawasan perbukitan. Oleh karena itu, kedepannya mungkin ada pembatasan jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas, terutama untuk truk kontainer atau kendaraan besar lainnya yang kurang cocok dengan medan seperti ini. Hal ini tentu demi menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas, agar jalur ini tetap nyaman dilalui oleh kendaraan pribadi maupun angkutan umum berukuran sedang. Belum jadi saja, Kelot 18 ini sudah tampak begitu menawan. Banyak yang menyebutnya sebagai calon jalan viral di daerah istimewa Yogyakarta, karena selain fungsinya yang strategis, pemandangan di sepanjang jalur ini juga benar-benar memanjakan mata. Perpaduan antara kelokan tajam, tebing yang dipotong rapi, dan latar alam yang indah membuat jalur ini layak jadi salah satu ikon baru infrastruktur di wilayah selatan DIY. Sedulur, saya kembali mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengganti oli mesin kendaraan dengan oli top one, pelumas sintetik berkualitas dunia yang senantiasa terbukti mampu melindungi mesin dengan lebih sempurna. Demikianlah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan proyek Kelot 18 yang semakin terlihat menawan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pramandeg, sinajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu, sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.